Ini merupakan bab mengenai pelaku usaha. Bagian A adalah pelaku wirausaha. Jadi terkait pelaku wirausaha ini, yang perlu dipantau pertama adalah kebiasaan ataupun keseharian. Kebiasaan dari seorang wirausaha dipengaruhi secara internal ataupun eksternal. Secara internal, daily activity-nya dapat dipengaruhi atau ketenangan dari hak kepemilikan usaha, dapat dipengaruhi dari kemampuan, dan dapat dipengaruhi juga dari insentif. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi seorang aktivitas wirausaha adalah lingkungan sekitar yang terdekat. Seorang wirausaha penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi, kemampuan komunikasi efektif ini digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dengan informasi yang luas, maka akan dapat diketahui peluang-peluang untuk meningkatkan wirausaha. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk membina relasi, untuk menjalin relasi dengan banyak pihak, banyak orang. Dengan adanya relasi dapat dibuktikan bagaimana komitmennya terhadap pihak-pihak lain. Seorang pelaku wirausaha yang baik ada hal atau ciri khasnya, yaitu bagaimana responnya terhadap perubahan. Mereka akan terbuka terhadap perubahan karena tahu perubahan adalah hal yang tidak bisa disangkalkan, akan selalu terjadi dan harus dapat diterima oleh semua lini dalam usahanya, dalam wirausahanya. Tidak hanya oleh anak buah atau yang pada staff, tapi juga pada level pimpinan, founder, manajemen, dan juga seluruhan staf. Satu kesatuan siap menerima dan tumbuh untuk sebuah perubahan. Berbicara mengenai kompetensi dari kewirausahaan, maka ini berbicara tentang kemampuan operasional. Jadi kesatuan dari pengetahuan, dari kemampuan, keterampilan bersatu padu sehingga membuat sebuah kemampuan dari seorang wirausahawan ini terus dinamis. Ada perubahan yang secara konsisten dan dilakukan secara konsisten sehingga terpancar dalam kesehariannya. Hal inilah nanti akan mewujudkan sukses secara berkesinambungan. Ya, kata kunci dari seorang wirausahawan tentu saja jangka panjang, berkesinambungan. Wirausahawan itu bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi untuk jangka panjang. Makanya biasanya seorang wirausahaan akan membuat sistem. Ketika orang berniat dengan penuh, dengan utuh untuk menciptakan sistem, dia yakin, dia sadar bahwa butuh banyak orang untuk membangun sistem, maka dia akan respect. Dia akan menghormati orang-orang pihak lain. Karena dia sadar manusia itu ada untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dia akan menjauhi cara-cara untuk menjatuhkan karena dia yakin di sana dia akan memiliki track record yang buruk dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Dia akan konsisten pada kebaikan. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang model kompetensi wirausaha dari Spencer & Spencer tahun 1994. Yang pertama adalah semangat untuk berprestasi. Seorang wirausahawan ketika sudah tahu apa yang perlu dilakukannya, dia akan terus konsisten untuk melakukan prestasi, untuk menciptakan karya dari sana. Sekecil atau sesederhana apapun, dia akan terus konsisten mau bergerak untuk mau berprestasi. Dia bisa melakukan A ketika saat ini ya lakukan itu. Hati-hati, prestasi bisa juga dalam bentuk istirahat recovery yang cukup. Itu merupakan prestasi untuk mengembalikan kondisi. Jadi menjadi luas sudut pandangnya. Karena kalaupun konsisten terus-terusan tapi over di situ, hati-hati jadinya malah kurang sehat perusahaan ataupun orang-orangnya. Maka jelas itu ada keseimbangan untuk menciptakan sebuah prestasi. Yang kedua adalah pemikiran dan pemecahan masalah. Jadi salah satu alasan mengapa kita perlu belajar di sekolah atau dimanapun pembelajaran itu adalah sistematika, logika berpikir, urutan.
sebab akibat. Ketika ada pengaruh, ketika ada penyebab, maka akan menimbulkan. Jadi dalam kehidupan, dalam berbisnis terutama, kita bisa memperhatikan, oh ternyata ada rangkaian yang terputus dan bisa jadi ini penyebabnya. Nah, itu pemikiran. Yang kedua, pemecahan masalah, maksud saya. Problem solving. Dengan pemetaan yang sudah menyeluruh, pemikiran itu, maka ada kemungkinan alternatif solusi terhadap sebuah situasi yang sedang dihadapi. Tinggal caranya setiap manusia memang berbeda. Cari cara itu. Kalau untuk saya misalnya, karena saya yang dominan kinestetik pembelajarannya, barangkali sudah saya infokan di kelas sebelumnya, saya biasa memetakan masalah dengan cara ditulis. Membuat peta, mind map, sehingga alternatif solusinya lebih terbayang oleh saya. Namanya usia terus naik. Sebagaimana sebuah peribahasa dari kejaksanaan, usia bisa bertambah tapi kedewasaan bisa jadi masih tetap. Ya, itu pada faktanya juga saya temukan di banyak klien-klien saya. Usianya bisa bertambah, tapi kedewasaannya itu bisa jadi terhambat pada usia. Ada banyak tentu saja penghambat bagaimana kedewasaan dari manusia ini tertahan. Bisa jadi istilahnya ada mental block di sana untuk menjadi lebih dewasa dan lebih matang. Nah, ketika berbicara mengenai wirausaha, itu terus didobrak gitu. Mental block atau hambatan untuk menjadi lebih dewasanya. Karena untuk menjadi wirausahawan yang sejati, yang sukses, tentu saja semua skill itu perlu dimiliki. Karena itulah dewasa itu merupakan syarat secara banyak aspek, emosional terutama. Empat, kemampuan mempengaruhi. Jadi ketika seorang wirausahawan itu terkait dengan konsep juga seorang kepemimpinan, dia perlu kemampuan untuk mampu mempengaruhi. Jelas yang utamanya adalah mempengaruhi diri sendiri untuk terus progresif, dinamis, dan berprestasi dan menciptakan, membuat karya. Nah, selain atau setelah diri sendiri, yang perlu dipengaruhi adalah orang-orang di sekitarnya dalam organisasi, dalam tim, dalam bisnis sebagai wirausahawan ini. Sekecil atau sebesar apapun. Cara proses mempengaruhi, lagi-lagi kita menggunakan pola pikir otak manusia. Silakan dicek. Apakah bisa dipengaruhi orang ini dengan cara auditorikah, visualkah, kinestetika. Cari cara itu. Cari pendekatan yang dominan, yang cocok, lalu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang baik, tujuan organisasi atau tujuan bersama. Kelima adalah pengarahan dan pengendalian. Jadi sebagai atau terkait dengan wirausaha, pengarahan dan pengendalian ini menjadi unsur yang penting. Ya tentu saja tanpa sebuah arah, sebuah bisnis, sebuah konsep ini tak akan jelas kemana arahnya. Wirausaha dekat dengan konsep leadership seperti saya bilang sebelumnya juga. Jadi arahnya ini sebagaimana misalnya saya seorang kapten, seorang nahkoda perlu dipaparkan. Oke, kita ke arah ke sana. Semua tim mengarah kepada ke sana. Kalau dalam satu kapal ada lebih dari satu nahkoda, lebih satu kapten, bahaya. Nanti akan tarik-menarik. Nggak jelas. Bahkan penumpangnya pun bisa terbagi. Pertanyaan, nanti seandainya maksud saya para krunya itu, timnya itu terbagi kepada dua kapten, penumpangnya nanti mau ke arah yang mana? Lama-kelamaan tentu saja kendaraan bisnis ini akan menjadi hancur. Yang terakhir adalah orientasi kepada orang lain. Sangat benar. Dari konsep pengembangan sumber daya manusia, saya pernah sharing kepada mahasiswa saya di mata kuliah tersebut bahwa salah satu human relationship skill bagaimana cara memiliki bonding dengan orang lain adalah menjadi pendengar yang baik. Kehilafan di beberapa kelas komunikasi, orang itu diajarkan untuk berbicara di depan umum, dengan personal, tapi hati-hati jarang dilatih untuk mendengarkan, untuk menyimak. Kenapa demikian?
Ada orang-orang yang ketika berbicara itu dengan maksud bukan untuk ditimbali, bukan untuk di-reply gitu, bukan untuk dijawab, tapi hanya untuk didengarkan. Ada ciri-ciri ketika bagaimana orang itu membutuhkan pendapat orang lain, dan itulah ketika kita baru aktif memberikan sarannya. Jadi, jadilah pendengar yang